Pendukung Timnas Indonesia juga sudah ramai-ramai di sana, dan bagaimana sejauh ini suasana jelang laga Indonesia lawan Jepang di Stadion Suita Osaka, dan sejauh mana kemudian analisis dari pertandingan yang akan berlangsung tidak lama lagi. Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber, dan sekarang kami ajak Anda untuk mendengar cerita dari pendukung Timnas Indonesia, Kenji Sato, yang sudah berada dari Osaka, Jepang, dan nanti kita akan juga mendengar analisis dari Haris Pardede. Saya mau coba memastikan dulu suara Kenji, apakah bisa mendengar suara saya. Kenji, dengan Tifal di Jakarta, suara saya terdengarkah, Kenji? Kenji? Kenji, suara saya terdengarkah, Kenji? Selalu jadi catatan kan. Kami coba perbaiki komunikasi dengan Kenji Sato terlebih dahulu, namun tampaknya tadi saya lihat masih menyapa para pendukung nih di Stadion Suita Osaka, Jepang. Yang sekarang terlihat di visual Anda adalah Bung Haris Pardede, analis sepak bola yang posisinya saat ini juga sudah berada di Jepang nih, untuk bisa menggambarkan lebih lanjut lagi suasana di sana. Bung Harpa dengan Tifal di Jakarta, apa kabar, Bung? Halo, bisa cek suara saya? Oke, Bung Harpa, Anda sekarang sudah dalam siaran langsung kami di Breaking News saat ini dengan Tifal di studio. Mungkin bisa Anda gambarkan kepada kami suasana di Osaka saat ini, persisnya di Stadion Suita jelang pertandingan ini, apa yang mungkin berbeda dari penglihatan Anda sejauh ini? Bung Harpa, suara saya terdengarkah, Bung? Bung Harpa, suara Tifal terdengarkah, Bung Harpa? Iya, Oke. Suara saya jelas nggak? Suara Anda terdengar jelas di studio Kompas TV di Jakarta, Bung. Mungkin bisa ceritakan lebih banyak tentang apa yang Anda perhatikan kurang 1,5 jam sebelum pertandingan Indonesia lawan Jepang di Stadion Suita ini. Apa yang perlu dipahami oleh kita semua? Yang pasti suasana persahabatan, kehangatan itu sangat terasa, ya, meskipun ini adalah pertandingan kualifikasi Piala Dunia, tapi kita semua tahu pertandingan ini memang sudah tidak menentukan lagi, baik bagi Jepang maupun bagi Indonesia. Ya, tapi kedua tim mencoba untuk menampilkan permainan terbaik. Ada kemungkinan rotasi, ya, baik dari Jepang maupun juga Indonesia. Dan yang pasti excitement, karena saya hampir semua mengikuti 10 pertandingan di kualifikasi round 3 ini buat Indonesia. Ya, mungkin ini salah satu yang cukup ramai, ya, yang diikuti ketika kita away. Ya, Australia mungkin yang paling banyak, ya, waktu itu mungkin sekitar 10.000 lebih menonton Indonesia. Kali ini mungkin bisa jadi mendekati 10.000 juga. Yang pasti cukup banyak, dan hujan rintik-rintik, cuaca yang agak sedikit mendung, tampaknya menjadi hangat karena persahabatan di antara kedua supporter ini. Dan saya yakin Anda sempat berbincang juga dengan teman-teman supporter yang sudah berada di stadion. Apa optimisme yang mungkin Anda tangkap dari para pendukung ini saat pertandingan akan berlangsung tidak lama lagi, Bung Harpa? Ya, mereka lebih yakin, ya, dibandingkan pertemuan pertama kita di GBK. Saat itu kita kalah 4-0. Bahkan kalau dibandingkan kita saat Piala Asia juga kalah dari Jepang, itu juga sudah jauh berbeda. Di babak grup waktu itu, ya. Sekarang kita lebih kuat materi. Kalau mau ngelihat chat dari mana? Pemainnya, secara mental juga kita lebih teruji, ya. Karena sudah menjalani 9 pertandingan di babak kualifikasi, meskipun rasa-rasanya target, ya, membawa 1 poin itu sudah sangat realistis yang bisa didapatkan oleh timnas. Oke, tahan dulu di situ, Bung Harpa. Kita juga mau mendengar cerita dari salah satu pendukung timnas kita yang juga berada di sisi lain kawasan Stadion Suita. Ada Kenji Sato di sana. Kenji, suara Tifal terdengarkah saat ini? Kalau Iya, Kenji, terima kasih sudah mau meluangkan waktu berbagi cerita bersama kami kali ini. Posisi Anda persisnya ada di mana, dan mungkin bisa ceritakan optimisme dari teman-teman pendukung Timnas Indonesia untuk menyaksikan pertandingan hari ini. saya sekarang di depan Stadion Panasonic, Stadion di Suita.
Terus sekarang sama teman-teman supporter timnas Indonesia. Ini Kompas TV. Kenji Kato, orang Jepang yang Oke, mungkin sambil cerita juga atau tanya-tanya ke teman-teman yang ada di sana, optimismenya gimana, semangat untuk timnas bagaimana, silakan. Optimisnya gimana? Optimisme. 3 poin. 3 poin. Optimisnya Prediksi hasil Indonesia lawan Jepang. besar Menang Indonesia. Indonesia 1-0. Oke, ada optimisme juga di situ ya. Oke. Oke, tapi kalau Kenji sendiri nih untuk pertandingan kali ini seoptimis apa melihat timnas kita bisa menang melawan Jepang? Kali ini timnas Jepang seperti pemain kayak Mitoma itu tidak dipanggil. Jadi Coach Moriyasu akan mencoba menurunkan pemain baru yang masih umurnya 19 atau 20. Jadi mungkin komunikasinya masih kurang. Atau seperti timnas Jepang mungkin belum pernah berpengalaman. Sekarang timnas Indonesia sudah berkali-kali main di GBK sama di sebagai tim seperti yang kemarin juga Ulama ini tetap 3 kali. Kemarin juga di Cina. Jadi Indonesia ada kemungkinan atau menang. Oke, sorry kau potong di situ. Tapi boleh tahu juga nih, dari tadi sudah keliling Stadion Osaka, pasti ketemu dengan teman-teman WNI ya. Dari tadi yang Kenji lihat, mereka membawa atribut apa, kemudian ada hal-hal khususkah yang disiapkan untuk menonton pertandingan di stadion hari ini, dukungan seperti apa yang mereka ingin sampaikan nanti di sana? Saya kaget karena banyak yang punya jersey terbaru. Ini di Jepang sangat susah, harus ke Indonesia. Jadi ada yang beli dari Just Tip juga, minta teman-teman untuk membeli jersey-nya. Terus ada juga yang tadi ada yang nyanyi-nyanyi lagu untuk bersemangat timnas Indonesia juga. Dan sebenarnya tiket juga sangat susah dibeli karena langsung habis. Jadi orangnya sudah nungguin pas tiketnya mulai dijual. Jadi kalau mau nonton di sini sebenarnya butuh banyak effort. Oke, dan tadi sempat ngobrol nggak kira-kira berapa banyak WNI yang bakal nonton langsung, kebagian tiket buat nonton di dalam stadion, semuanya kebagian atau jangan-jangan ada yang nggak kebagian tiket nih di sana? Jadi hari ini fans Indonesia hanya 10% di stadion, tapi itu untuk tiketnya. Hanya 10% tiket untuk timnas Indonesia, supporter Indonesia. Tapi sepertinya lebih banyak orang Indonesia daripada orang Jepang hari ini. Jadi mungkin orang Indonesia pakai jersey timnas Jepang, tapi nonton di sini tapi dukunnya Indonesia. Saya harus tanya lagi nih, tapi seyakin apa Kenji dan teman-teman penonton timnas Indonesia yang ada di sana bisa menaklukkan Jepang nih, timnas kita buat pertandingan pamungkas hari ini nih? Jadi kemarin Jepang lawan Australia dan Jepang kayaknya kalah. Jadi ini sekarang tim baru, banyak pemain muda. Mungkin agak susah untuk mencetak gol bagi timnas Jepang. Jadi kalau pemain bertahan timnas Indonesia sangat efektif, sangat bagus, sangat kuat, pertandingan ini akan sangat sulit untuk timnas Jepang. Kemarin juga Oke, silakan. Timnas Jepang dominasi 70%. Tapi kalah lawan Australia itu di additional time kebobolan ulang. Jadi kalau Indonesia misalnya awalnya pertama bertahan terus babak kedua mungkin bisa counter, bisa mencetak gol. Oke, tapi saya harus pastikan dulu nih, karena kan Anda warga negara Jepang ya, tapi sekarang pakai jersey timnas Indonesia. Jadi bakal all out dukung timnas Indonesia atau dukung timnas Jepang nih? Saya mau pastiin dulu. Jadi timnas Jepang sudah lolos, tapi timnas Jepang juga tidak bisa kalah karena ada FIFA ranking.
Jepang tidak mau turun. Jepang mau mau masuk ke pot 1 di Piala Dunia tahun depan. Jadi Jepang juga tidak bisa kalah. Oke. Ya. Oke, cerita Anda kami nantikan lagi dari sana. Tapi terima kasih ya Kenji, udah berbagi cerita dari sudut lain di Stadion Suita Osaka, Jepang ini. Saya juga akan bergabung dengan Bung Harpa di sini, Bung Haris Pardede yang juga saat ini bergabung dari Osaka, Jepang. Saya pastikan dulu Bung Harpa masih mendengar suara saya ya, Bung? Masih aman, Oke. terkendali. Senyum cukup yakin dan optimis dari Kenji dan teman-teman pendukung timnas di sana bahwa kita bisa unggul di sini, bisa menang dalam pertandingan hari ini. Tapi kalau mau berbicara realistisnya dari analisis Anda nih, seyakin apa kalau Anda pribadi timnas kita bisa menaklukkan Jepang? Iya, saya pikir tadi Kenji sudah menjelaskan ya bahwa Jepang juga tidak mau kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri. Mereka juga baru mendapat kritikan yang cukup keras pelatih Hajime setelah selepas kekalahan dari Australia dan juga hasil buruk di Piala Asia. Kemudian juga mereka bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Kemudian juga mereka berupaya untuk meningkatkan poin mereka di ranking FIFA supaya nanti mereka masuk seeding atau unggulan di drawing Piala Dunia tahun depan. Jadi saya pikir mereka juga punya alasan ya untuk bisa bermain total. Meskipun memang dari line up yang dipanggil oleh Hajime ini memang rata-rata cukup muda lah pemain pelapis. Mungkin hanya ada beberapa seperti Endo yang katakanlah pemain utama karena dia juga kapten. Jadi dengan komposisi seperti itu dan di sisi lain juga kita tidak ada keharusan atau mandatori untuk menang. Jadi rasa-rasanya sih saya ya realistis saja lah, bisa 1 poin dari Jepang itu sudah luar biasa. Kalau saya sesimpel itu. Oke, doa terbaik tentunya dan saya yakin Anda sebentar lagi akan masuk ke stadion untuk menyaksikan pertandingannya sebentar lagi. Saya berterima kasih Anda sudah mau meluangkan waktu berbicara untuk Kompas TV saat ini, Bung Harpa. Saya selalu ya Bung di sana. Sama-sama, thank you juga. Thank you. Tadi juga sudah ada Kenji Sato, salah satu pendukung timnas kita, warga negara Jepang yang sudah berbagi cerita keadaan di Stadion Suita Jepang ini beberapa saat lagi, ya kira-kira 1 jam 15 menit lagi menuju pertandingan yang akan berlangsung sekitar pukul 19.30 waktu Osaka atau pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Itu sudah menggambarkan betapa merahnya Stadion Suita Osaka Jepang. Di studio kami juga